Bab 406. Kedua binatang itu dengan cepat membuka pintu Abigail dan bergegas masuk. Dia menutup matanya dengan putus asa. Levi, tolong selamatkan aku. Wajah Levi muncul di benak Abigail. Saat pengawal hitam putih hendak menerkam Abigail, mereka tiba-tiba berhenti. Perlahan, mereka menoleh untuk melihat. Di dekatnya, ada seorang pria dengan pakaian militer hijau. Topinya menutupi wajahnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah dia memiliki sebatang rokok di antara bibirnya, dan dia mengisap panjang. Dia memberi isyarat kepada pengawal hitam putih. Suara retak datang dari sendi pengawal hitam dan putih. Keduanya menatap pria itu dengan antusias. Mata mereka berwarna hijau menakutkan, dan seolah-olah mereka telah berubah menjadi serigala. Rasa bahaya yang dipancarkan pria itu membuat mereka tertarik. Orang itu adalah Macan Putih. Dia akhirnya melangkah ke matahari setelah tiba di Northampton beberapa bulan sebelumnya. Detik berikutnya, pengawal hitam putih menyerang. Mereka menyerang secepat kilat. Seolah-olah dua serigala menyerbu ke arah Macan Putih. Seperti cakar, pengawal hitam mengayunkan tangannya ke Macan Putih. Namun, Macan Putih secepat mereka, dia menghindarinya dengan mudah. Dia kemudian meraih pinggang Blackguard dan membanting lututnya ke tubuh pria lain. Pukulan dari lututnya mematahkan punggung Blackguard. Aduh, pengawal hitam melolong seperti binatang buas saat dia ambruk di lantai, tak bergerak. Tulang punggungnya patah. Sekarang tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan kekuatan sama sekali. Seketika, serangan White Guard datang juga. Dengan cepat, Macan Putih miring ke samping untuk menghindarinya. Sebelum White Guard bisa menyerang lagi, White Tiger sudah menahan lengannya dan dalam satu gerakan, dia menekuknya. Kedua lengan White Guard dicabut dari rongganya oleh White Tiger. Dia melemparkan lengan ke lantai, di mana mereka masih bergoyang. Abigail ketakutan dengan pemandangan itu, tetapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Tutup matamu. Sebuah suara masuk ke telinganya dan membuatnya merasa nyaman. Levi, kamu akhirnya di sini. Abigail melompat ke pelukan Levi dan memeluknya. Pengawal hitam dan putih menatap Macan Putih dengan tidak percaya. Belum pernah dalam hidup mereka bertemu dengan seorang pria yang terampil seperti dia. Itu tidak bisa dipercaya. Macan Putih memandang keduanya dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Baginya, kedua lawan ini terlalu mudah. Dia mengira bahwa seorang pejuang yang terampil sedang menunggunya, tetapi dia akhirnya bertemu dengan dua potong sampah. Bukannya langsung pergi, Macan Putih malah terus melangkah dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Ketika pengawal hitam putih menyadarinya, mereka meratap. Mereka melihat benang tipis melingkari setiap bagian tubuh mereka. Benang tipis ini mematikan dan tajam. Sentuhan lembut dari mereka akan membuat jari berdarah. Tidak, apa yang akan dia lakukan adalah... Ketika pengawal hitam putih menyadari apa yang dilakukan Macan Putih, mereka ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan ketakutan dalam hidup mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang lebih kuat dan lebih kejam dari mereka. Macan Putih berjalan ke depan saat kedua tangannya masing-masing memegang seutas benang tipis. Dia menarik tangannya kembali. Benang-benang itu diluruskan dan meluncur melalui tubuh pengawal hitam putih. Tanpa suara lain, pengawal hitam putih sudah mati. Selain itu, tubuh mereka diiris menjadi beberapa bagian. Pada akhirnya, ketika mereka pergi, Levi membawa Abigail di punggungnya saat Macan Putih mengikuti di belakang mereka. Di wajahnya ada ekspresi ketidakpuasan. Di ruang tamu keluarga Lopez, Sebastian masih menyeruput tehnya dan menunggu kabar. Apakah Levi terlalu takut untuk datang sekarang? Simon bertanya. Henry tertawa, pasti begitu. Levi tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang seperti Abigail. Bab 407. Hahaha, bukankah Levi pria yang sombong? Ada apa? Dia takut sekarang. Bahkan Sebastian pun tertawa. Simon tertawa kecil, Pak, itu terutama karena apa yang terjadi tadi malam terlalu menakutkan. Sekarang, seluruh Hampton Utara takut padamu. Bagaimana Levi berani datang? Saat itu, Glenn membawa keluarga Rogers ke tanah milik keluarga Lopez. Hahaha, itu kakeknya. Dia ada di sini. Levi memang pengecut. Sebastian tertawa terbahak-bahak. Dengan gemetar, Glenn berkata, Tuan Lopez, datangi saya jika Anda berani. Anda hanya pengecut jika Anda mengambil cucu perempuan saya. Itu benar. Kami akan setuju dengan apapun yang Anda inginkan. Lepaskan Abigail, kata Anthony dan Leo.
Aku hanya punya satu prinsip, aku tidak akan membiarkan siapapun yang berhubungan denganmu pergi, kata Sebastian. Seolah menyadari sesuatu, Glenn memucat. Kamu tidak melakukan apapun pada Abigail, kan? Hahaha, aku tidak tahu. Aku meninggalkannya dengan pengawal hitam putih. Senyum kejam muncul di bibir Sebastian. Kamu binatang. Glenn marah. Bawa kami ke sana sekarang. Anton mendesak. Iya, ayo pergi dan lihat. Sayang sekali Levi yang pengecut tidak ada di sini. Sebastian merasa agak menyesal tentang hal itu. Kelompok itu datang ke tempat di belakang tanah milik keluarga Lopez. Jika semuanya berjalan lancar, pengawal hitam putih pasti sedang bermain dengan Abigail sekarang, Sebastian berkokok. Namun, mereka hanya mengambil beberapa langkah sebelum mereka berhenti. Ketika Sebastian melihat potongan-potongan pengawal hitam dan putih berserakan di lantai yang berdarah, dia tercengang. Apakah ini pengawal hitam putih? Meskipun negara bagian mereka terpisah, Sebastian mengenali mereka. Bagaimanapun, pakaian mereka dapat dibedakan dari yang lain. Adegan itu tiba-tiba menjadi kejutan bagi Simon dan yang lainnya. Pengawal hitam putih sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka adalah makhluk yang kuat. Hampir tidak ada orang di South City yang cocok untuk mereka. Bagaimana mereka bisa mati di Northampton? Dan dengan cara yang kejam seperti ini juga. Glenn dan rombongannya tidak peduli dengan pengawal hitam putih. Mereka bergegas ke kamar, tetapi Abigail sudah lama pergi. Mereka menghela napas lega. Terbukti, Abigail telah diselamatkan oleh seseorang. Detik berikutnya, panggilan yang mereka terima dari Abigail meyakinkan mereka sepenuhnya. Di luar, keluarga Lopez terdiam. Itu adalah berita yang terlalu mengejutkan bagi mereka. Ada seseorang di Northampton yang bisa melenyapkan pengawal hitam dan putih. Sebastian dan Simon bertukar pandang. Orang yang langsung mereka pikirkan adalah bos misterius dari Morris Group. Glenn mencibir, apakah kamu tahu seberapa kuat Northampton sekarang? Orang itu adalah seseorang yang tidak bisa kamu lewati. Mendengar kata-kata Glenn, Sebastian bergidik. Ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Tidak heran Winston dan Liam membujuknya tempo hari, dia benar-benar tidak mampu melewatinya. Paling tidak, saat dia berada di tanah Hampton Utara, dia tidak bisa melewatinya. Glenn dengan gembira berkata, Tuan Lopez, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Berlututlah di kantor grup Morris sepanjang malam. Mungkin pria itu akan membebaskan Anda. Mustahil. Bagaimana aku bisa tunduk padanya? Sebastian segera menginstruksikan, Simon, ambil barang-barangmu. Kami akan kembali ke South City. Nanti, dan kami tidak akan bisa kembali. Tidak ada yang menyangka situasinya akan berakhir seperti ini. Sebastian datang ke Northampton dengan pintu masuk yang megah, tetapi sekarang dia pergi dengan terburu-buru. Dia tahu apa konsekuensi dari masa tinggalnya yang lama, jadi dia cepat-cepat pergi. Berita kepergian Sebastian sampai ke telinga Levi. Apakah dia pikir dia bisa datang dan pergi sesukanya? Jika dia ada di sini, dia harus tinggal di Northampton selamanya. Bab 408. Dipahami. Azure Dragon dan Kirin berbagi pandangan. Saat ini, Sebastian, Simon, dan anggota gengnya yang lain sudah keluar dari wilayah metropolitan Northampton. Mereka bergegas menuju kota selatan. Akhirnya kita keluar dari Northampton, Sebastian menghela napas lega. Dia takut benar-benar mati di Northampton. Pria itu terlalu kejam. Dia berhasil menghadapi lawan tangguh seperti pengawal hitam putih. Sebastian tahu bahwa jika dia melanjutkan tinggalnya, hanya kematian yang menunggunya. Karena lawannya sangat kuat, dia memilih untuk menghindarinya. Aku akan mengingat apa yang telah dilakukan Morris Group. Aku akan kembali setelah mendapat bantuan dari South City. Tidak mungkin bagi Sebastian untuk membiarkan masalah ini pergi. Tuan, saya pikir ada sesuatu yang salah. Naluri Simon membunyikan alarm di benaknya. Rasanya seperti sesuatu yang buruk akan terjadi dalam waktu dekat. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengejar kita di sini, cibir Sebastian. Saat itu, pengemudi menarik rem tiba-tiba dan hampir melemparkan Sebastian dan yang lainnya keluar dari mobil. Jalan di depan mereka terhalang. Armada mobil Sebastian terpaksa berhenti. Apa yang sedang terjadi? Sebastian mendesak. Saat itu, sekelompok bayangan muncul dari balik penghalang jalan. Orang yang memimpin adalah James. Mereka sudah lama menunggu di tempat ini. Tuan Sebastian Lopez, karena Anda di sini, mengapa Anda tidak tinggal selamanya? Mengapa Anda pergi?
James berkata dengan aksen. Singkirkan mereka. Sorot mata Sebastian berubah dingin. Pengawal keluarga Lopez maju ke depan. Namun, mereka berbeda dunia dalam keterampilan dari tentara bayaran seperti James. Segera, pengawal keluarga Lopez semua ada di tanah. Sebastian dan Simon memandang James dan anak buahnya dengan kaget. Mengetahui bahwa dia tidak menguntungkan dalam situasi itu, Sebastian langsung menyerah. Bawa mereka bersama kami. Pada akhirnya, James membawa Sebastian yang melarikan diri kembali ke Northampton. Mereka datang ke sebuah villa di Northampton. Di villa, sekelompok orang menatapnya. Dengan gemetar, Sebastian bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Saya ingin bertemu dengan bos Morris Group. Kirin tertawa, kamu ingin bertemu bosku. Kamu tidak berhak. Ah, siapa kamu? Sebastian dengan waspada menatap Levi. Neil Rhodes. Apa? Neil Rhodes. Sebastian tercengang setelah mendengar kata-katanya. Neil Rhodes hanya selangkah lagi dari sosok paling misterius yang pernah dia dengar. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Sebastian panik. Neil tertawa, aku akan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Senyum Nabil melebar. Kesempatan bagimu untuk tetap hidup. Menurutmu berapa nilai hidupmu? Pemahaman masuk ke dalam pikiran Sebastian. Nilai hidupnya sekarang dapat dihitung dengan uang. Neil memiliki niat untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar darinya. Sebastian tahu bahwa jika dia menolak, dia tidak akan hidup untuk melihat keesokan paginya. Sebastian baru saja akan mengatakan 100 juta ketika Neil menyela, ku dengar kau adalah tokoh terkemuka di South City, bukan? Aku yakin setidaknya kau bernilai miliaran. Bajingan, tinju Sebastian mengepal erat saat dia mengutuk dalam hatinya. Neil sangat serakah. Bagaimana dengan ini? 10 miliar. Jumlah yang pas untuk orang sepertimu. Aku yakin itu tidak akan menjadi masalah, kan? Senyum di wajah Neil sama liciknya dengan rubah. Anda. Sebastian hampir meledak karena marah. 10 miliar. Dia ingin 10 miliar. Grup Morris terlalu serakah. Simon gemetar karena marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu pikir hidupmu tidak bernilai 10 miliar? Ekspresi Neil berubah saat aura pembunuh mulai memancar darinya. Itu membuat bulu kuduk Sebastian berdiri. Dia merasa seolah-olah dia adalah kelinci yang diawasi oleh rubah. Bab 409. Dia tahu Neil memperingatkannya bahwa jika dia tidak bisa membayar 10 miliar, dia sama saja sudah mati. Setelah melihat Simon sejenak, Sebastian mengalah. Baiklah, saya akan memberi Anda 10 miliar, tetapi Anda harus melepaskan saya. Neil mengangguk. Tidak masalah. Selama kamu memberi kami tepat 10 miliar, tidak ada gunanya bagi kami untuk mengambil nyawamu yang jelek. Sebastian hampir memuntahkan darah di tengah kemarahannya. Tidak hanya dia diperas 10 miliar, tetapi dia juga harus menanggung penghinaan. Simon, transfer uangnya ke mereka sekarang. Dengan cepat, Simon dan Elena mentransfer 10 miliar ke grup Morris. Neil terkekeh, Lopez, Anda dipersilakan untuk mengunjungi kami lagi di Northampton. Terima kasih atas kontribusi Anda. Sebastian tersandung dan jatuh ke lantai. Dia berada di saat terburuk dalam hidupnya. Sebastian datang ke Northampton dengan sangat megah dan dia pergi dalam 3 hari. Pengawal hitam dan putih secara permanen tertinggal di Northampton, dan begitu pula 10 miliar miliknya. Berita itu dengan cepat menyebar. Orang-orang dari seluruh bagian Erudia terkejut ketika mereka menerima berita itu. Bahkan Sebastian Lopez, Hades, ditendang keluar dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah Northampton itu mengerikan di suatu tempat? Bukankah 3 tokoh terkemuka di Northampton runtuh? Apakah ada kehadiran menakutkan lainnya di Northampton? Semakin banyak keluarga yang kuat mulai mengamati dalam diam. Mereka perlahan-lahan menyadari bahwa Northampton, sehebat dulu, bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan. Tidak ada yang mampu bangkit di Northampton kecuali mereka patuh pada aturan dan tulus dalam berkontribusi pada Northampton. Jika tidak, mereka semua akan berakhir seperti Sebastian Lopez. Ini adalah penghinaan terbesar Sebastian dalam hidup. Semua orang tahu bahwa Sebastian tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Suatu hari, dia akan kembali ke Northampton untuk membalas dendam. Orang yang telah merencanakan untuk mengambil 10 miliar dari Sebastian secara alami adalah Levi. Tuan, kita punya 10 miliar sekarang. Apa yang kita lakukan dengan itu? Kirin dan Elena bertanya. Investasikan semuanya untuk pengembangan Northampton.
Pertama, buat yayasan untuk mengalokasikan dana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kedua, bangun lebih banyak panti jompo, panti asuhan, dan sekolah gratis. Ketiga, investasikan uang di daerah-daerah miskin di Northampton untuk pembangunan, perkembangannya, seperti produk pertanian mereka, perintah Levi. Setelah mendengarkan, mata Kirin dan Elena berbinar. Pikiran Levi berada pada tingkat yang tidak bisa mereka impikan untuk dicapai. Mereka mengira Levi akan menggunakan 10 miliar untuk pengembangan Morris Group. Elena dengan cemas berkata, Tuan Garrison, Sebastian pasti akan kembali. Dia bukan orang yang menerima kerugian seperti itu dengan tenang. Levi tertawa terbahak-bahak sambil memegang rokoknya. Itu bagus. Tidak hanya 10 miliar kali. Sejujurnya, saya berharap orang-orang idiot seperti Sebastian datang lebih sering. Ini sangat membantu perkembangan Northampton. Kirin dan Elena hampir memuntahkan darah ketika mereka mendengar kata-katanya. Jika kata-katanya didengar oleh tokoh-tokoh terkemuka di kota selatan, mereka mungkin akan mati karena serangan jantung. Tak seorang pun di Northampton yang mengira Sebastian akan meninggalkan tempat yang berantakan seperti dirinya. Orang yang paling diuntungkan dari kepergiannya adalah keluarga Rogers. Malam itu ketika mereka melawan Sebastian, semua orang mengira itu adalah akhir dari keluarga Rogers. Namun, yang kalah ternyata adalah Sebastian. Setelah mengalahkan Sebastian, saham keluarga Rogers dan Morris Group melonjak. Sekarang, keduanya adalah pilar Northampton. Pada hari ini, Levi baru saja tiba di perusahaan ketika Iris datang kepadanya. Cepat, persiapkan dirimu. Kamu ada konferensi pers sebentar lagi. Rapikan dirimu agar terlihat lebih hidup nanti. Iris memberinya jas. Namun, Levi tidak memakainya. Dia tidak melihat perlunya. Tak lama kemudian, para wartawan datang. Hah? Kenapa kamu, Levi? Bab 410. Reporter cantik itu tercengang saat dia melontarkan pertanyaannya. Levi menggosok matanya dan memperhatikannya dengan baik. Sekarang, dia ingat, reporter cantik di depannya adalah magang muda yang bergabung dengan Northampton Television Network 6 tahun lalu. Saat itu, dia telah mewawancarai Morris dan dia. Levi ingat bahwa reporter muda ini bukanlah wanita yang jujur. Usahanya untuk merayunya gagal. Dia kemudian mencoba merayu Morris, tetapi gagal juga. Pada akhirnya, Levi melaporkannya ke atasannya. Dia dihukum, dan magangnya dibatalkan. Sejak saat itu, dia masuk daftar hitam dari stasiun televisi. Namun, tanpa diduga, dia masih bekerja di stasiun. Sepertinya dia adalah salah satu reporter yang lebih tua dan berpengalaman di perusahaannya. Memang, saat itu, Margaret telah dipecat oleh stasiun setelah keluhan Levi. Namun, Margaret tidur dengan salah satu penanggung jawab di stasiun, dan berhasil kembali ke posnya. Sejak saat itu, karirnya mulus. Sekarang, dia adalah anak emas stasiun dan reporter paling vital di sana. Selain itu, dia cantik dan elegan. Dia sangat dihormati di antara teman-temannya, dan dia adalah jagoan perusahaannya. Karena perkembangan Morris Group berjalan dengan luar biasa, stasiun televisi menugaskan mereka untuk mewawancarai mereka. Sebelum datang, Margaret sudah cemas. Bagaimanapun, Morris Group adalah pendukung utama Northampton. Dia khawatir mewawancarai perusahaan sebesar Morris Group. Pada saat yang sama, dia ingin berkenalan dengan mereka. Akan lebih baik jika dia bisa berkenalan dengan Neil atau bos misterius di belakang Morris Group. Margaret telah menyiapkan stoking dan beberapa barang lain di dompetnya, dia siap menggunakan tubuhnya untuk mencapai tujuannya kapan saja. Namun, dia tidak berharap yang diwawancarai adalah Levi. Miss Watt, pria ini adalah Levi Garrison. Dia adalah perwakilan perusahaan kami untuk wawancara ini, Sekretaris Iris memperkenalkan. Margaret mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah Anda memberitahu saya siapa Tuan Garrison itu? Oh, dia penasihat teknisnya. Saya tidak tahu mengapa Miss Annabel menugaskannya sebagai perwakilan untuk wawancara. Sejujurnya, saya pikir dia yang paling tidak memenuhi syarat. Jika terserah saya lebih suka mengirim satpam atau petugas kebersihan. Sekretaris Iris membisikkan keluhannya ke telinga Margaret. Jika Miss Watt tidak senang dengan situasi ini, saya dapat menyarankan Miss Annabel untuk meminta seseorang yang lebih penting datang untuk wawancara, saran sekretaris itu. Margaret tersenyum. Tidak perlu. Aku baik-baik saja dengannya. Baiklah. Silakan mulai, Bu Watt. Anda bisa mencari saya jika ada masalah.
Setelah sekretaris pergi, Margaret memandang Levi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Levi, kamu pasti tidak memikirkan hari di mana kita akan bertemu lagi seperti ini, kan? Aku tidak menyangka kamu masih berada di grup Levi, ejek Margaret. Levi terkekeh, dan kupikir kau tidak akan tetap bekerja di stasiun televisi Northampton. Bukankah kau dipecat? Juru kamera di samping mencibir, harap perhatikan kata-kata Anda. Miss Watt adalah jagoan stasiun kami. Dia reporter terbaik yang kami miliki. Margaret dengan gembira tersenyum pada Levi. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah kamu? Ekspresi terkejut muncul di wajah Levi. Anda mengetahui apa yang akan Levi katakan? Margaret gemetar karena marah. Saya sampai di tempat saya dengan bakat saya sendiri. Saya tidak seperti seseorang tertentu, yang saya dengar mencari nafkah dengan menarik sedikit tali di sana-sini. Rupanya, dia jauh lebih tidak berguna daripada penjaga dan petugas kebersihan. Itu benar. Lagi pula, Anda baru saja dibebaskan dari penjara. Sungguh keajaiban bahwa Anda bahkan memiliki pekerjaan, ejek Margaret. Staf lain yang melihat tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Miss Watt, bukankah Morris Group terlalu berlebihan? Mereka mengirim seorang mantan narapidana untuk kami wawancarai. Mereka jelas meremehkan kami. Bersambung.